Mungkin sistem pendidikan kita, ini saya sedikit tambahan ya Bunda ya. Sistem pendidikan kita ini mungkin lebih menghargai nilai daripada kejujuran itu tadi. Contohnya kita lihat misalnya tes masuk perguruan tinggi misalnya, kan itu yang di-upload itu kan nilai. Lah dari nilai itu kan mungkin ada yang kejujurannya kan kita tidak bisa memantau. Lah mungkin itu sedikit tambahan dari saya, karena nilai itu lebih dihargai daripada kejujuran atau akhlak itu tadi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Nia, luar biasa masukannya. Jadi memang pada intinya saat ini sistem pendidikan yang berada di Indonesia lebih banyak nilai, melihat dari nilai, bukan kepada pemahaman karakter mungkin ya. Jadi mau nggak mau mungkin yang dikejar anak atau orang tua yang mungkin lewat jalan pintas itu tadi, sehingga anaknya dibantu, mungkin begitu, mungkin karena yang dikejar adalah nilai. Jadi ya ketika menghadapi demikian ya jangan terlalu dituruti juga sih ya. Jadi mungkin kebetulan kan saya sebagai guru BK memang pada saat ini ada jalur tadi mungkin masuk perguruan tinggi dengan nilai. Nah, pengukurannya adalah dengan nilai. Ada juga dengan tes. Tes itu juga membutuhkan kejujuran karena melalui UTBK ya. Jadi dan juga ada nanti ketiga ada dengan mandiri juga tes juga. Tetapi ternyata tidak hanya nilai-nilai saja sebenarnya dalam penerimaan perguruan tinggi dengan nilai itu ternyata harus mengupload beberapa prestasi yang sebagai pendukung terhadap anak itu diterima di perguruan tinggi. Jadi kalau prestasi saya yakin tidak bisa dibuat-buat karena memang prestasinya anaknya yang mereka raih seperti itu ya Bunda. Ya mungkin kita bisa sharing. Baiklah, ada pertanyaan mungkin dari bapak-bapak ya. Bapak-bapaknya kok kayaknya diem saja. Oh di luar semua ternyata, tidak apa-apa wis. Baiklah kalau begitu mungkin ada pertanyaan lagi nih. Bunda Diana mungkin. Semoga Bu Solihan ya. Terima kasih Nabi Bu. Yang mau langsung saja ya Bun, yang mau saya tanyakan bagaimana kiat-kiatnya untuk mengatasi ini Bu ceritanya. Waktu anaknya masih balita ya, itu orang tuanya bekerja Bu, ibunya bekerja, jadi nggak bisa mendampingi tiap hari full dengan putra putrinya. Kemudian setelah anaknya itu sudah dewasa, sudah SD, ibunya sudah nggak bekerja, jadi full time di rumah. Ibunya ada kesulitan untuk itu Bu, membiasakan anaknya untuk itu loh Bu. Kan waktu kecilnya bundanya nggak sempat untuk misalkan mau tidur bacakan cerita, bacakan apa gitu. Nah sekarang sudah usianya yang di atas 7 tahun ke atas, itu bundanya pinginnya kalau mau tidur itu membiasakan dibacakan buku-buku cerita seperti itu. Tapi anaknya itu nggak mau Bun, katanya bising gitu, nggak mau. Ibunya pingin itu dilakuin yang tadinya terlewatkan itu, masa-masa seperti itu. Itu caranya bagaimana ya Bun? Sudah diusahakan bagaimana caranya, itu anaknya masih nggak mau. Dan dia juga nggak begitu suka membaca. Ibunya itu pinginnya anaknya suka membaca. Itu Bu. Terima kasih atas jawabannya. Baik, mungkin bisa langsung dijelaskan ya. Ya, alhamdulillah. Memang membiasakan membaca itu tidak ujug-ujug. Saya sendiri, pengalaman saya sendiri ketika kecil dulu, jadi memang dibiasakan kita ya Nak ya, kita dibiasakan oleh ibu itu membaca buku mulai dari kita kecil memang. Jadi kalau yang sudah terlewatkan kayak gitu
jangan berkecil hati kalau dia karena memang pernah bekerja ya lalu meninggalkan anak di rumah bersama pembantu atau babysitter di rumah. Jangan berkecil hati, jangan putus asa. Misalnya anaknya nggak mau, terus sekarang usia berapa kira-kira sekarang? 8? Oh 11. Jangan berkecil hati, dia masih bisa diperbaiki, masih menjadi. Jadi mungkin dimulai dari kita sendiri sebagai seorang ibu sering-sering baca. Nggak usah, ayo nak aku kepingin kamu, jangan langsung jedar-jedar gitu. Jedar-jedar itu, ayo nak, ayo tak bacakan. Nah, anak-anak kalau langsung karena mungkin sudah dari kecil dia sudah tidak terbiasa membaca. Jadi pertama kita ibunya baca buku dulu, duduk sore-sore gitu ya. Anaknya main HP misalkan, kan anak kan sudah lebih banyak dengan HP ya mungkin sekarang. Ya udah biarin dulu pegang HP. Lalu kita baca di sebelahnya. Ini pengalaman saya soalnya membaca. Nanti terus anak-anak itu nanti ikut. Terus selain kita membaca, sediakan buku di meja atau di mana yang mudah terjangkau. Itu nanti anak ikut-ikutan, pasti ikut-ikutan. Jadi nggak bisa langsung jedar-jedar, ayo nak tak bacakan buku terus anaknya nggak belum karena memang tidak terbiasa. Ya harus pelan-pelan dari kita sendiri membaca. Mungkin mau diapi buku ini tak cerita nol dikit. Kalau bosan, jangan panjang-panjang. Besok berlanjut. Misalnya satu halaman mau diceritakan satu hari kan nggak mungkin. Jadi sedikit-sedikit dulu, besoknya lagi. Nah anaknya pertama nggak dengar. Saya yakin awalnya nggak mau dengar, apalagi wis terbiasa HP atau apa nggak mau dengar awalnya. Nah itu nggak apa-apa, meskipun dia sambil gulingan HP kita bacakan keras. Namanya membaca nyaring, saya juga tulis di sini, membaca nyaring. Jadi kita bacakan buku, bacakan nyaring, mbuh anak ibu ngomong buka. Nanti besok lagi. Insya Allah anak akan ikut-ikutan gitu. Ya, mungkin saya bisa sharing juga. Mungkin karena timingnya ada yang kurang tepat ketika mau mendongeng. Anak sedang trans, lagi fokus main, diajak mau dengerin cerita. Ayo nak, kamu mau ceritanya aku ya nggak mungkin bisa. Mungkin pada saat anak sedang tidur, kita harus punya referensi banyak baca dulu. Lalu kita ceritakan, walaupun sambil diambil, kok aku ya untuk ini sambil pada saat menjelang tidur. Karena apa yang sudah jelas saya jelaskan tadi bahwa ternyata ada waktu yang sangat tepat ketika anak menjelang tidur itu ada namanya ambang antara alfa dan beta itu sangat tepat untuk memasukkan hal-hal yang positif itu tadi. Jadi nanti mungkin kamu bisa ya kata-kata. Makanya ada namanya hypnosleeping itu tadi saya katakan. Itu sangat manjur saya dalam teori psikologi. Hypnosleeping itu memasukkan hal-hal yang positif itu adalah di antara waktu menjelang tidur. Karena di situ anak-anak bisa menerima semuanya. Coba kalau kita membiasakan baca sholawat aja menjelang tidur, ternyata anak itu padahal tidak pernah biasa membaca, tetapi ketika dia dipanggil memori itu, ternyata anak sudah bisa muncul baca sholawat itu. Itu sederhana sih, apalagi dengan dan itu harus istiqomah tadi ya, tidak bisa. Jangan mudah putus asa, apalagi kalau sudah kayak ini belum jelas, minat membacanya kurang. Ya nggak apa-apa, mulai dari awal banget. Terima kasih Bunda, sharing-sharingnya tetangga. Oh begitu, yang nanti bisa disampaikan seperti itu. Nah itu lagi, sediakan yang selain kita membacanya juga jangan lupa menyediakan buku. Iya. Saya itu kadang-kadang ibu tuh kepingin anaknya suka baca tapi agak belum beli anaknya buku. Ya, itu yang saya miris. Jadi baju bagus yang mau dibaca, ya. gitu loh. Nah, kadang kita ini kan mau tampil, regane buku loh pinten Bu. Paling murahnya hanya 15.000. Tapi kita beli kosmetik, beli baju dengan harga berkali-kali lipat, kita mampu. Bahkan kadang ngutang loh, ngutang. Saya pribadi, saya di keluarga saya dengan suami itu selalu menganggarkan setiap bulan itu membeli buku. Enggak banyak-banyak, paling enggak 50.000. Itu kan kalau misalnya kita mau hunting ke kamera itu malah 10.000. Ke pameran kan diskon besar-besaran. Kalau di Malang, kebetulan di Malang memang sering ya pameran dulu waktu
di pandemi, waktu selama pandemi nggak pernah sih memang. Waktu sebelum pandemi kan hampir 3 bulan sekali, setahun itu paling enggak 2 kali atau 4 kali, 3 kali itu ada pandangannya itu sampai 10.000, 5.000 biasanya pada saat itu kesempatan untuk memborong buku anak kan murah-murah. Jadi memang minat baca buku tuh di Indonesia sangat rendah memang Ibu. Itu tuh karena terpola oleh kehidupan keluarga. Kami tuh kami tidak terusin harta, tetapi insya Allah ibu kami sudah banyak buku, referensi buku yang diwariskan ke kita, dan ini tidak boleh diotak-atik, tidak boleh dibawa. Kalau mau beli monggo katanya adik, dengan kita bersama. Dan rencananya memang di bikin terakhir ya sekalian ini karena udah siang sekali. Oh saya mau curhat. Oh monggo nggak apa-apa. Jadi nanti sekaligus kalau sebelum pertanyaan terakhir di Al-Hamidi ini setiap hari Kamis sore itu ada majelis taklim Qiraah. Monggo putra putri ibu bisa dan itu gratis ya, bersama Ustadz Wazikin, dan ini sebenarnya sudah dirintis selama 9 tahun sebelum Abah dan Umi wafat. Dan juga launching untuk saat ini adalah sebenarnya Kafid ini sudah lama tetapi sempat vakum, dan insya Allah jadwalnya sudah ada di Januari, bulan Januari. Jadwalnya setiap hari Jumat dan Jumat sore dan Ahad sore. Monggo bisa ada putra-putrinya ingin ikut tahfidzul Quran dengan Ustazah Robiah. Ya. Ustazah Robiah ini adalah putranya dari Ustaz Maskur El-Hamidi yang di Wetanalun. Nah itu beliau murid dari Ustazah Uyun. Jadi Ustazah Robiah ini sudah bersanad dan bersanad, dan saya juga sepupu kami ya. Dan juga ada pengajian untuk ibu-ibu, dan alhamdulillah ibu-ibu pengajian ini terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini ilmunya bermanfaat. Dan itu setiap bulan Januari ini tidak hanya 1 bulan sekali, tapi akan diagendakan 2 minggu sekali. Jadi dalam 1 bulan itu ada 2 kali pertemuan. Kitabnya beda ya, kitabnya beda dan ustaznya berbeda. Dan ini yang mengisi adalah keluarga Duriah dari Mbah Hamid ya. Jadi kalau yang angkat pertama dengan Ustaz Farid tetap kita Lubabul Hadis itu nanti ada minggu ketiga, ahad ketiga, nanti kitabnya belum tahu ya. Kitabnya belum tahu apa yang akan kita kaji, tapi namanya ustaznya Ustaz Naim. Mustain itu juga masih family sama keluarga Duriah dari Mbah Abdul Hasan ya. Mungkin ada pertanyaan satu lagi, monggo silakan. Monggo dari sama. Ya terima kasih. Ini katanya curhatan Ibu Supia tentang anaknya yang kecanduan karena belajar menggunakan HP. Akhirnya belajar sampai selesai dia selalu menggunakan HP dan selalu menggantungkan orang tua dan tidak mau mengerjakan sendiri. Aku cuma itu saja. Mungkin ada solusinya Kak? Terima kasih. Mungkin rasa-rasanya ini hampir semua dikeluhkan oleh ibu-ibu ya, oleh bunda-bunda ya, terkait dengan pandemi ini yang ternyata berefek anak-anak bukan hanya lagi mengerjakan tugasnya online, tetapi malah berlanjut kepada game ya. Dengan kecanduan HP-nya game begitu. Kayak main sendiri gitu, ada sendiri WA. Sedangkan orang tua yang suruh mengerjakan, anaknya enak-enakan main HP. Kelas berapa Bu ukurannya? Keponaan. Ya itu ya kecanduan HP itu termasuk ya game, lalu medsosan seperti WA itu tadi, YouTube-an. Nah itu memang masalah, memang hampir semua ibu-ibu orang tua mengeluhkan seperti itu. Caranya mungkin ya, apalagi pandemi ya, semua kegiatan kan dengan online, dengan kita harus memang membutuhkan HP. Pertama harus disadari kita, kalau saya pribadi ya ini, saya pribadi harus menyadari karena memang zaman sudah berubah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib kan sudah mengatakan kalau kita mendidik anak sesuai zaman. Ya memang sekarang zamannya HP. Pertama, memang kalau anak memegang HP, saya itu ya tidak melarang. Kalau saya pribadi tidak melarang, tapi gimana caranya kita mengendalikan mereka? Pertama, itu bagaimana cara mengendalikan ya? Kalau anak kelas 1 SMP itu mungkin harus diarahkan. Kalau anak saya kan
Itu jadi saya arahkan untuk bermain secara fisik. Jadi habis sekolah daring kan kalau habis sekolah daring kan jam 7 sampai jam 12 itu kan sudah paling istirahat jam 9 makan kan sampai setengah 10, nanti kembali lagi setengah 10 sampai jam 11 istirahat lagi sebentar, lalu sampai jam 12. Nah itu setelah itu maaf ya saya ambil HP-nya, mama ambil HP-nya. Nanti dia kalau sudah kita sembunyiin HP dan harus konsisten, kita juga nggak pegang HP. Jadi ketika kita melarang anak jangan pegang HP terus-terusan, kita orang tua jangan HP-an terus. Nah, oke HP-an tapi sini gini terus. Ini. Kira-kira bagaimana kalau kayak gitu? Kasih contoh tapi mae lihat apa berhenti HP tapi awake dengan HP WA. Iya itu yang pertama. Jadi memang kita harus pertama nyadari kalau anak HP sudah nggak apa-apa kan sudah zamane. Pertama ya harus yang kedua harus dikendalikan. Pertama bagaimana mengendalikan orang tua? Ojo HP. Jangan buka HP ketika menyuruh anak ojo HP ya. Jadi nak tahu dulu HP ini kita. Nah wis belajar sudah selesai. Terus apa? Sudah nanti akan mereka terbiasa gitu. Dan kita harus konsisten lah. Pertama sekali lagi konsisten itu penting, memang konsisten. Memang nggak mau HP-an jangan HP. Terus yang ketiga tadi yang apa namanya tentang ngerjakan tugas itu ya. Itu berarti kecanduannya mungkin sudah agak parah ya Bu. Kecanduannya gimana? Sudah agak parah. Kalau sampai orang tuanya suruh kerjakan. Enggak, kayaknya anaknya itu malas untuk mengerjakan PR itu malas. Jadi orang tuanya yang disuruh mengerjakan. Ya itu ya mungkin kalau Iya. mungkin diajak bareng kerjakan tugasnya itu. Nah, seperti tadi itu yang saya bilang mungkin anak karena jenuh ya, meskipun anak SMP pun dia itu masih termasuk anak-anak. Jadi ayat kalau katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ada tiga fase. Pertama 0 sampai 7 itu fase dia menjadi raja. Fase dia menjadi, jadi kita tuh melayani, kita nangis, kita bohong, mendiamkan, kita jaluk-jaluk, minta, minta mie. Harus saat itu juga, itu namanya fase raja 0 sampai 7 tahun. Nah, ketika umur 8 sampai 14 itu berarti usia SMP nih. 8 sampai 15 itu fase tawanan. Berarti yang usia SMP itu masuk fase tawanan. Itu fase tawanan itu kendali tetap di kita. Dia tuh di fase raja tadi itu kan kita kita nuruti kabeh itu. Pokoknya jangan sampai tidak menuruti anak umur 0 sampai 7 tahun. Apapun yang kita minta selama kita masih bisa itu dituruti Bu. Jadi ketika mereka sudah masuk fase berikutnya, ketika masuk fase tawanan kan puas. Aku ini disayang ambil bapak ibuku, aku jalur iki ngerti, aku dituruti, aku minta ini dituruti. Ketika dia umur 8 tahun ke atas sampai 15, meskipun kita melarang, mereka tuh tahu kita tuh melarang untuk kebaikannya dia. Karena tadi sudah penuh kasih sayangnya itu sudah penuh ketika fase pertama tadi, fase raja. Nah itu berarti masuk anak-anak tuh, masih yang umur 14 itu kan masih 11 ya, umur masih anak-anak, masih fase tawanan, berarti masih masuk anak-anak karena belum balik. Sudah balik mungkin ya, tapi masih ABG lah mungkin kalau bahasa sekarang. Itu memang masih kendali. Tawanan itu artinya kita tuh kendali berada di kita. Tapi sudah masih 60 kalau di fase raja tadi 100% kendali di kita. Nah, ini kendalinya sudah 60% berkurang. Jadi harus ada komunikasi interaktif. Nah, setelah fase tawanan, fase sahabat yaitu 15 tahun ke atas, anak SMA, kuliah, itu sahabat itu malah kita nggak bisa kita kalau kepada anak yang sudah remaja pada SMA kita langsung nyuruh, nggak bisa. Jadi harus ngobrol dulu, harus omong-omongan dulu, musyawarah, karena fase sahabat itu mitra. Bagaimana seorang mitra kan nggak bisa kita nyuruh, aku kok ini kan nggak bisa, harus ada intronya dulu, gini loh, nah gini gitu. Mungkin ya. Ketika saya menjadi sahabat ketika di usia 14 tahun. Kalau fase 7 sampai 14 tadi sudah mulai sahabat tapi masih kendali di kita. Iya, tetap ada. Kendali 60% di kita. Jadi misalnya anak nggak belum kerja tugas, mungkin ada sanksi
harus ada sanksi. Kalau misalnya terus menerus ya. komitmen bersama. Ada di buku di sini ada saya. Di buku ini saya tulis. Jadi anak itu kalau misalnya pada fase tawanan itu kalau dia mengerjakan suatu kebaikan kita apresiasi. Tapi kalau kita melakukan kalau dia melakukan suatu kesalahan atau melanggar tadi itu harus ada sanksi. Mungkin ya harus gimana orang tuanya sanksinya itu harus harus kesepakatan. kesepakatan. Oh, kamu HP-an terus tak cabut loh ya HP ini tak kayak HP lagi misalnya gitu atau uang sakumu saya kurangi atau gimana sih kesepakatan ada harus ngomongnya baik-baik. Tapi apa yang disepakati itu harus benar-benar dipatuhi oleh seorang ibu. Jangan hanya nakut-nakutin saja, tetapi ternyata malah tidak gitu. Jadi bagi seorang ibu jangan kebalik masa sahabat dibalik pada masa itu yang tawanan itu apa? Ada menjadi manja akhirnya yang terjadi. Terus kebalik, Pada saat usia mitra atau sahabat itu malah menjadi tawanan. anak-anaknya anak tidak menemukan kedamaian rumah, akhirnya dia mencari kedamaian Di luar, sehingga yang terjadi apa? Bisa dia kalau teman-temannya itu baik, iya, tapi kalau pas salah dalam bergaul, gaul malah gemes kepada hal-hal yang negatif ini. Mungkin itu ya. Mungkin itu ya Bu. Lepas deh. Mungkin ada yang ingin menambahkan dari pengalaman ibu yang lain bagaimana menghadapi anak yang WA-an terus tugasnya bawa itu suruh kerjakan. Mungkin ada sudah cukup kiranya? Sudah ya? Ada jam 11 ya. Loh? Mungkin ada pesan terakhir dari Bunda Nasra? Oh ya, ini tadi saya sudah menulis ini yaitu tips menjadi orang tua zaman now. Karena zaman now itu ya sekarang ya seperti kita tadi memahami yang 3 fase tadi, raja 0 sampai 7, lalu tawanan 8 sampai 15, lalu sahabat itu 15 ke atas. Itu belum menikah ya. Sampai sebelum menikah. Itu 15 sampai 7 itu harus kita pahami fase-fase tersebut. Itu yang pertama ya, memahami fase perkembangan anak. Lalu yang kedua, dia menjadi orang tua zaman now yang ketika hambatan godaan sudah dari berbagai macam, mulai dari HP, pergaulan, YouTube segala macam. Itu pertama ya kita harus menjadi orang soleh dulu, menjadi orang tua yang soleh. Kalau orang tuanya soleh, insya Allah anak juga soleh. Karena kan menurun. Ternyata yang menurun itu bukan hanya fisik, yang menurun itu dari orang tua kepada anak tidak hanya fisik, tapi juga perilaku, solehan, segala macam lah yang ada di kita itu pasti akan menurun anak. Kalau kita selalu meningkatkan diri, anak-anak itu akan meniru. Lalu yang kedua harus menjadi orang tua yang bahagia. Ya, yang pertama tadi memahami fase-fase, yang kedua harus menjadi orang tua soleh, yang ketiga menjadi menjadi bapak atau ibu yang bahagia. Bahagia itu gimana caranya? Diciptakan sendiri. Jangan nunggu kita dibahagiakan orang lain lalu kita akan bahagia, tapi bahagia kita ciptakan sendiri. Kalau ibunya bahagia, bapaknya bahagia, anak-anak itu juga bahagia. Lalu yang ketiga yaitu mau belajar dan selalu meningkatkan kualitas diri. Seperti itu mungkin tips ini juga saya juga masih belajar ya, karena saya juga menjadi orang tua tuh sampai kita meninggal, posisi kita kan tetap orang tua meskipun anak kita sudah punya anak, meskipun kita sudah punya cucu, kita tetap menjadi orang tua gitu. Jadi memang orang tua itu tugas sepanjang zaman. Gitu aja Kak. Long life education. Mungkin itu ya. Mungkin ini perbincangan kita dalam bincang buku full day, mudah-mudahan bermanfaat dan ini menjadi sambung silaturahmi kita tidak saat ini saja. Mudah-mudahan mungkin nanti di tempat sekolah lain, mungkin di lembaga lain seperti Bu Soleha, Bunda siapa itu yang cantik itu? Bu Nipa, di belakangnya Bu Nipa itu juga Bunda siapa? Bu Supi'a bisa nanti di lembaganya bisa Siti Halimah bisa
bisa sharing-sharing, juga bisa mengundang ya Mbak Bunda Nazla, juga hostnya juga bisa mengundang saya juga. Dan mudah-mudahan selalu dalam ridha Allah dan menjadi catatan amal kita dan bisa kita sampaikan dan kita amalkan dalam kehidupan dalam keluarga kita bahagia. Oke, kita akhiri. Oh iya, door prize. Mungkin ini door prize sama masih ada 4 door prize ya. Mungkin pertanyaannya apa? Bisa yang terkait dengan ya, monggo. Ya, ini masih ada 4 door prize. Saya ingin melempar lagi pertanyaan ya, biar nggak ngantuk ini ibu kayaknya udah ngantuk. udah kan belum bosan ya Bu, ini sedikit lagi kita door prize. Kira-kira apa namanya? Mungkin dari Kak Mila. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita suka membaca. Ya, oke. Apa yang harus kita lakukan agar supaya bisa membaca? Jadi pertanyaannya di seputar apa yang sudah dijelaskan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara agar kita bisa membaca, yang pertama kita bisa mencatat dari kegiatan sehari-hari kita, baik itu melalui tulisan tangan atau secara elektronik di HP atau dan lain sebagainya. Yang kedua, kita mulai menganggarkan dana meskipun tidak banyak secara rutin, 1.000 sebulan sekali apa sebulan 2 kali, untuk membeli buku-buku yang sekiranya bisa menambah wawasan atau yang disukai anak-anak sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, kita harus konsisten dengan kemauan kita, yaitu kita kan maunya gemar membaca, maka kita harus sisihkan waktu, entah itu sore hari, yang penting dalam sehari itu kita harus sisihkan waktu untuk membaca, baik itu membaca hal-hal yang ringan atau membaca dengan tema-tema tertentu. Saya kira itu, mungkin ada, kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah tuh deh. Ini door prize-nya. Terima kasih. Mungkin Bunda ada yang mau, ini masih ada 3 lagi ya. Kabar tes sangat menarik. Kaskan yang pengen aja yang bertanya tadi. Berapa orang tadi yang bertanya? Tadi yang bertanya sama Ibu. Tadi sudah. Yang sudah semua. Siapa tadi lagi? Nanti aja, ini kan 2 lagi nih. Ya, masih ada 2 lagi. Tadi yang bertanya siapa lagi? Bunda ini. Bunda Ida. Tadi. Oke. Mungkin satu pertanyaan ya. Pertanyaan Tadi adalah, satu lagi kan? ada? Oh iya. Iya. Aktif enggak kalau minggu ya? Oke. Ya, terima kasih. Ya, sudah dapat oleh-oleh ya. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan yang lain bisa mendapatkan door prize. Baik, kami akhiri kegiatan di siang hari ini. Mudah-mudahan selalu mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri bersama-sama dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mohon maaf kurang lebihnya.
suguhannya sangat sederhana, dan ini nanti hanya ada ini es Manado saya buatkan biar untuk melepas rasa haus. Itu saja yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.